Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk selanjutnya, mari kita belajar Quran Surat Al-Ma'un dengan submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah kalian mempelajari Quran Surat Al-Ma'un ini, kalian diharapkan dapat memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Quran Surat Al-Ma'un ini diambil dari kata-kata ayat yang terakhir, yaitu artinya barang-barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ini dalam Al-Quran urutannya 107. Quran Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah, maka Surat Al-Ma'un ini dikatakan Suratul Makkiyah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari atau membaca Al-Quran Surat Al-Ma'un beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberi barang-barang berguna. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari makna kandungan surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dengan mengawali pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Allah mengawali pertanyaan ini bukan Allah tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa apakah ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim di sini bisa saja kita telah memarahi anak yatim tersebut. Itulah kita menghardik anak yatim. Atau kita tidak peduli kepada anak yatim tersebut. Itu juga dikatakan menghardik anak yatim. Jadi bukan cuma hanya kita memukul kepada anak yatim, baru kita dikatakan menghardik anak yatim. Tapi kita tidak peduli dan tidak memberi makan, tidak menyantuni kepada mereka, itu juga dikatakan dengan menghardik anak yatim. Terus ciri yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Sudah selayaknya dan kewajiban kita bagi orang yang punya, apabila kita punya sedikit rezeki, maka kita harus bisa menyisihkan,
memberi makan atau memberikan kepada orang-orang yang miskin. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Jadi ciri-ciri orang yang celaka walaupun ia selalu melaksanakan sholat, yaitu adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya ini bisa saja dikatakan bahwa orang tersebut yang telah menunda-nunda sholatnya. Atau bisa saja dia melaksanakan sholat tetapi tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa saja orang yang celaka atau orang-orang yang lalai dari sholatnya ini adalah orang yang telah bermain-main, yang selalu tidak khusyuk di dalam sholatnya. Dan di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuk ini ciri orang yang celaka walaupun dia sholat, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Siapakah orang yang berbuat riya itu? Orang yang telah mempertontonkan kebaikannya kepada orang, atau ia telah tidak mengerjakan kebaikan itu semata-mata karena Allah. Tetapi dia mengerjakan kebaikan itu dalam artian dia sholat atau dia berpuasa semata-mata karena ingin dipuji oleh orang. Jadi orang yang berbuat riya ini sama artinya dia tidak ikhlas di dalam melaksanakan kebaikan. Dia berbuat kebaikan itu semata-mata karena orang-orang di sekelilingnya tersebut. Dan orang yang celaka walaupun dia melaksanakan sholat ialah orang enggan menolong di dalam memberikan barang-barang berguna. Dia terus memberikan barang-barangnya kepada orang itu yang sudah tidak layak dipakai, maka dia diberikan kepada orang-orang tersebut. Tetapi kalau barang-barangnya itu yang baik, maka dia disimpan. Maka itulah termasuk orang-orang yang celaka walaupun dia termasuk melaksanakan sholat. Selanjutnya kita akan mempelajari hikmah dari Quran surat Al-Ma'un itu. Apa hikmah Quran surat Al-Ma'un itu? Yang pertama, kalau kita sudah mempelajari Quran surat Al-Ma'un ini, kita akan bisa menarik hikmah di dalamnya. Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Anak yatim ini adalah orang yang ditinggal salah satu dari orang tuanya ataupun ditinggal dari keduanya. Maka selayaknya kita yang ada di sekeliling anak yatim ini harus memberikan kelayakan kepada mereka, menyantuni kepada mereka supaya mereka tidak bersedih karena ditinggal orang tuanya atau kedua orang tuanya. Hikmah yang kedua adalah menyayangi dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, maka selayaknya juga kita harus menyayangi kepada orang yang miskin. Jangan kita selalu tidak memperdulikan kepada mereka. Terus yang ketiga, menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuan dan khusyuk di dalam melaksanakan sholat tersebut. Jadi kalau kita melaksanakan sholat itu harus sesuai dengan ketentuan oleh Rasulullah, jangan kita menambah-nambah. Sholat 5 waktu ini tidak boleh kita kurangi dan kita tidak boleh menambahi. Karena itu adalah sudah ketentuan dari Rasulullah SAW, sudah menjadi ketentuan syariat Islam. Dan kalau kita melaksanakan sholat itu harus jangan bermain-main dan tidak boleh bergurau ketika kita melaksanakan sholat. Dan hikmah yang keempat dari surat Al-Ma'un ini, hindari perbuatan riya atau hindari perbuatan yang tidak ikhlas dalam beramal kebaikan. Karena itu, orang yang tidak ikhlas dalam beramal, maka pahalanya tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita melaksanakan amal kebaikan itu hanya sia-sia belaka. Dan hikmah yang kelima adalah kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Satu contoh,
Ada orang yang kena musibah, maka kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Sebesar apapun bantuan kepada mereka adalah harapan bagi mereka. Dan anak-anakku sekalian, pelajaran pada hari ini selesai dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama dan tidak pula termasuk orang-orang yang celaka. Baik celaka di dunia, lebih-lebih celaka di akhirat. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.